Hello guys, welcome back to my channel Tekin Boy. Jadi di Simulwe kali ini bakal ada topik baru gitu yang fresh gitu ya. Um, ini sebenarnya bukan topik basic gitu. Ini udah topik lanjutan. Jadi buat teman-teman yang masih baru belajar, disaranin jangan mulai dari sini, karena ini cukup kompleks lah gitu ya. Nah, jadi hari ini aku bakal mulai ngejelasin tentang elektrolit gitu ya. Untuk beberapa simulkui ke depan aku bakal ngasih beberapa contoh proses yang pakai elektrolit. Nah, tapi untuk video kali ini aku bakal mulai dari pengenalannya dulu simulasi elektrolit, karena penanganan simulasi elektrolit ini beda sama simulasi biasa dan butuh perhatian khusus gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu elektrolit itu apa, ya gampangnya kalau kita contoh punya kayak asam atau apa, basa, garam, air gitu ya. Yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau kita larutkan gitu ya, bisa terdisosiasi gitu ya. Jadi ion-ion gitu kan. Misalnya kayak apa? HCl, kalau disosiasikan gitu ya, di apa namanya, campur ke air itu kan dia bakal jadi ion-ionnya gitu ya, H+, Cl-. Nah, gitu. Peristiwa kayak gitu itu bisa dimanfaatin banget sama industri kimia gitu ya. Nah, kita di sini bakal contoh pakai bukunya Kamal. Nah, bab 11 buat teman-teman yang mau ngikutin gitu ya. Di sini ada contoh tentang water desouring. Jadi ada sour water stream, ini ada kandungan impuritiesnya. Dia pada temperatur pressure sekian, mass flow rate sekian, bakal di treat sama dry steam pada kondisi sekian gitu. Nah, di si water polluting ini bakal di strip off kandungan-kandungan H2S, CO2 sama NH3-nya gitu ya. Dan nanti sweet water will be withdrawn from the bottom of the stripper gitu ya. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip sama kalau misalkan teman-teman udah pernah simulasi carbon capture gitu ya, atau enggak simulasi ya apa namanya, acid gas removal gitu kan. Itu kan salah satu simulasi yang cukup umum gitu ya. Di channel aku belum sih, nanti mungkin kalau teman-teman mau bisa request ya. Nah, jadi ini sebenarnya agak mirip secara apa ya, secara tujuan kan sama-sama mau ngilangin impurities gitu ya, tapi sebenarnya agak beda juga gitu ya dari acid gas removal. Kalau acid gas removal yang kotor itu gasnya gitu ya, gasnya yang kita mau murniin. Nah, pakai apa? Pakai solvent gitu kan, solvent amin gitu kan, atau pakai solvent, bisa itu kan chemical solution, chemical solvent, bisa physical solvent gitu ya. Nah, beda-beda gitu ya. Uh, Kalau ini kita yang kotor itu airnya gitu, airnya kotor, kita mau treat pakai nama prosesnya water desouring. Tapi untuk hari ini kita bakal belajar mulai dari persiapan dulu ya, persiapan kita buat simulasi water desouring. Nah, simulasi water desouring sesungguhnya itu bakal ada di episode Simulco yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi kita bakal mulai dari Aspen Plus. Nah, kenapa aku mulai dari sini? Karena kita pas klik new, kita nggak kayak biasa, kita nggak pilih blank simulation, tapi kita bakal pakai template ya, electrolyte. Kita pakainya metrik ya, karena aku lebih familiar pakai satuan Celsius bar gitu ya, daripada kita pakai satuan pound, Fahrenheit, PSI gitu ya. Ini aku lebih suka, lebih familiar pakai metrik gitu. Oke, kita create. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Dia bakal ada template-template tertentu ya. Contoh tadi satuan. Jadi nggak kosongan gitu. Nah, itu yang membuat lebih mudah. Secara fluid package juga dia udah langsung ditentukan macam-macam ya. Jadi dia udah lebih enak kalau misalkan kita pakai template. Nah, lihat ya, kalau kita udah pakai template, pasti dia udah langsung terdefinisi H2O gitu ya. Karena H2O ini salah satu komponen yang krusial dalam simulasi elektrolit gitu ya. Jadi sebisa mungkin ini harus ada. Nanti aku ceritain gimana kapan si H2 ini gak harus ada gitu ya. Nah, sekarang kita masukin apa? CO2, H2S sama NH3 gitu ya. Sisanya tinggal itu yang belum. CO2, CO2. Ini bukan rename ya, kita delete dulu. Kita delete row CO2. Yes. Oke, terus tadi ada H2S, terakhir NH3. Oke, terus kita ke method nih, ada apa? Oke. Ya, kita run. Kita run
methodsnya dia bakal udah standar. Nanti kita cek ya methodsnya apa yang dia pakai gitu. Oke, methodsnya dia adalah electrolyte NRTL gitu ya. Ini kan elect NRTL, jadi dia electrolyte NRTL gitu. Selain ini kita bisa juga sebenarnya pakai ada RK gitu ya. Nah ini electrolyte RK, SR gitu ya. Apa nih? Symmetric electrolyte with Radley-Kwong equation gitu ya. Nah ini tapi kita pakai coba yang RTL dulu gitu ya. Susah banget nyebutnya. Kenapa? Karena NRTL ini cukup bisa diterapkan dalam berbagai kondisi gitu ya. Jadi rentang pemakaiannya itu cukup luas. Bisa pakai buat yang benar-benar concentrated ataupun buat larutan yang nggak concentrated gitu. Jadi ini cukup bagus kita start dari NRTL. Oke, nah sekarang kita belum selesai nih, kita nggak bisa langsung ke simulation gitu ya. Ntar aku pertama mau cek dulu binary interaction dari NRTL. Nah ini kita kalau misalkan ada yang nggak diketahui kita bisa pakai Univac gitu ya. Kalau misalkan kita nggak punya data gitu. Tapi kalau teman-teman punya data bisa isi manual binary interaction ya. Nah, gitu ya, dia bakal muncul binary interaction yang belum diketahui. Nah, kita belum selesai, karena ini nggak segampang yang biasanya kita simulasi proses lainnya ya. Jadi kita klik electrolyte wizard di sini, klik, oke. Nah di sini dia bakal cari chemistry data source-nya dari ini AP100 reaction, ini nggak bisa diganti. Nah tapi di sini kita bisa ganti reference state for ionic components. Nah ini ada dua pilihan, unsymmetric sama symmetric. Nah apa sih? Kalau unsymmetric, kalau kita pilih pilihan ini, dia bakal calculate atau dia bakal ya itu ya mengkalkulasi konstan taks timbangan gitu ya. Ini kan kalau kita ngomongin soal elektrolit, reaksi elektrolisis itu kan reaksi kesetimbangan ya. Nah itu bakal dikalkulasi sama si Aspen gitu ya. Di sini kita wajib buat masukin air kalau ada unsymmetric. Nah, tapi kalau kita pilih symmetric, di sini kita perlu supply ke data ke Aspen itu data-data kesetimbangan. Nah, ini berlaku kalau misalkan teman-teman punya data kesetimbangan gitu ya. Kalau misalkan nggak punya, kita lebih baik pakai unsymmetric. Nah, di sini aku bakal pakai unsymmetric gitu ya buat kasus ini. Nanti kalau buat teman-teman yang penasaran lebih lanjut tentang apa sih unsymmetric dan symmetric, bisa cek di buku tadi ya, di Kamal itu dijelaskan. Nah, gitu. Kita next. Oke. Sekarang kita diminta untuk menspesifikan komponen apa aja yang dimasukkan nih ke dalam sistem elektrolit. Nah, di sini kita bakal pakai semuanya ya. Semuanya kita masukin ke sistem elektrolit. Nah, di sini kita ada opsi. Kira-kira ada nggak nih pembentukan garam? Gitu. Ini kan sebenarnya nggak ada kayak reaksi asam basa ya. Harusnya itu nggak ada gitu ya. Nah, yang biasa aku centang itu ini. Include water dissociation. Jadi si air ini nanti bakal pecah jadi OH dan H gitu. Ini kan cukup umum ya kalau di dalam suatu sistem elektrolit. Jadi aku bakal pilih. Nah, ini ada juga preferensi. Si ion hidrogen ini bakal ditampilkan dalam bentuk apa? Mau bentuknya hidrogen ion atau hidronium. Nah, kalau aku lebih biasa sebenarnya pakai yang hidrogen biasa gitu ya. Jadi ini preferensi gitu ya. Kalau mau pakai apapun bebas, gak bakal terlalu mempengaruhi hasil gitu ya. Nah, kita pilih coba yang ini. Oke. Nah, di sini ada aqueous species ya. Oke. Nah, di sini udah muncul ion-ionnya apa aja. Ini S2- ya, artinya bukan S2. Ini CO32-, NH2COO- gitu ya. Nah, ini apa aja komponen ion yang bakal masuk dan apa aja reaksi yang bakal masuk gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat karena kita tadi udah definisiin ada reaksi disosiasi air, dia bakal muncul ya di sini H2O, dia bakal pecah jadi OH- dan H+. Gitu ya. Nah, ini kita bisa milih apa aja reaksi yang bakal masuk ya, yang bakal diikut sertakan. Gitu. Nah, caranya kita tinggal klik remove. Tapi untuk kasus ini aku bakal coba pakai yang udah ada dulu gitu ya. Jadi kita nggak bakal remove apa-apa. Oke, selanjutnya di sini kita bisa pilih global property methodnya, electrolyte NRTL atau RK gitu ya. Karena tadi aku bilang maunya lebih fleksibel, aku bakal mulai dari NRTL dulu. Gitu ya. Ini bisa kita pilih antara kita mau setup dengan property method atau kita tidak setup tapi add generate species to the component form. Nah gitu ya. Ini bakal lebih ribet kalau kita nggak setup property method sebenarnya. Bakal lebih panjang lagi mungkin videonya ya. Gitu. Nah kita next sekarang. Oke. Nah selanjutnya ada pilihan lagi nih.
Jadi cukup panjang ya buat settingnya. Kita ada pilihan true component approach sama apparent component approach gitu ya. Jadi apa sih maksudnya ini? Jadi true component approach ini artinya dia bakal hadir, ditampilkan sebagaimana dia ada gitu istilahnya. Kalau dia ion ya dia bakal tampil dalam ion. Kalau dia bukan ion ya dia tampil bukan ion. Nah, kalau apparent dia itu bakal tampil dalam bentuk yang lebih sederhana, bisa dibilang dilihat ya. Jadi kalau misalkan H2O dia bakal H2O bukan OH- dan H+. Nah itu kalau misalkan apparent. Ini juga preferensi gitu ya, nggak harus pilih yang mana gitu, terserah teman-teman tuh lebih nyaman buat ngelihat ion-ion atau hasil simulasi itu dalam bentuk mana, apakah dalam bentuk ion ataukah dalam bentuk yang udah sama senyawanya gitu ya. Nah ini juga ada di buku ini ya, Kamal, cukup lengkap ini. Kita bisa cek di sini. Mana nih ya? Nah, ini ya. Kalau misalkan true component approach dia bakal tampilnya kayak gini. NaCl, NH+, Cl-. Kalau misalkan dia pakai apparent, dia bakal munculnya NaCl aja, H2O aja gitu ya. Jadi lebih mudah kalau misalkan teman-teman yang dasarnya dari Tekkim gitu ya, ngelihat yang kayak gini mungkin lebih enak. Kalau misalkan teman-teman yang dasarnya dari anak-anak yang lebih banyak belajar kimia, mungkin ini lebih sering dilihat gitu ya. Nah, kita mungkin apparent gitu ya, biar lebih cepat gitu. Oke, cek. Oke, nah ini ada warning gini, nggak apa-apa kita klik yes. Oke, nah sekarang ini yang terakhir ya. Nah, tapi sebelum kita klik yes gitu ya, kita bisa pertama di view chemistry, kita cek yang tadi udah kita spesifikin, nah ya kayak gini-gini. Tuh. Bisa kita cek ada reaksi apa aja, bisa kita tambahin, bisa kita kurangin gitu, sama equilibrium constant. Nah ini karena gara-gara kita tadi pilihnya yang unsymmetric, dia bakal langsung keisi tuh data kesetimbangannya buat masing-masing reaksi ya. Masing-masing reaksi dia udah keisi data kesetimbangannya, A, B, C, D nya ini ya, dan KIQ-nya udah keisi, jadi kita nggak usah ngitung lagi gitu. Nah ini tuh ya. Nah, ini udah oke, kita close. Nah, selanjutnya ini ada Hendry component gitu. Di sini kita juga bisa definisikan Hendry component gitu. Contoh di sini misalkan mau masukin yang non condensable gas, nah, kayak CO2, H2S, NH3 itu bisa masuk ke dalam sini gitu ya. Oke, kita klik finish. Nah, dengan kita mengklik finish, kalau benar harusnya itu muncul kayak gini. Jadi ion-ion yang berpotensi untuk hadir dalam sistem kita, dia bakal muncul ya, dia bakal hadir tuh di dalam komponen list. Kalau misalkan ini nggak ada, simulasi kita belum bisa beres gitu ya, masih belum bisa jalan. Karena kita ini kan simulasinya elektrolit, bukan simulasi biasa gitu ya. Jadi harus ada komponen ion yang ada di dalam komponen list. Nah ini metode merah karena ada binary interaction lagi, nanti ya. Kita bisa nge-run lagi binary interaction ya. Ntar dulu. Ada, nah itu ya. Oke, kita bisa run lagi. Oke, nah, beres ya. Jadi seperti itu buat apa namanya? Buat setting. Tadi merah, ternyata bukan di binary ya, di elektrolit nih. Di sini merah tadi ya. Kalau di binary tadi udah akuran di awal ya kalau nggak salah. Nah itu ya. Ini kan udah tadi di run ya. Oke, udah di run. Nah electrolyte pair ini beda lagi. Ini dia bakal yang apa ion-ion gitu ya, ion-ionnya. Oke, nah jadi seperti itu cara kita spesifikin buat sistem elektrolit. Jauh lebih susah daripada kita komponen biasa ya. Bahkan kalau teman-teman yang udah pernah simulasi padatan itu lebih gampang daripada simulasi elektrolit ini ya, karena ini cukup banyak tahapannya gitu. Jadi segitu aja buat video kali ini. Kita udah kenalan sama gimana setting up ya properties environment buat simulasi elektrolit. Nah, nanti di video selanjutnya aku bakal masuk langsung ke cara simulasi proses water desouring ini gitu ya. Semoga teman-teman suka videonya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!